Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan 5 Matematika Dasar pada prodi Biologi. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan 5 ya. Untuk pertemuan 5 ini kita akan bahas mengenai barisan bilangan. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, pastikan jangan lupa untuk klik daftar kehadiran dan checklist kota yang ada di pertemuan 5. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perkuliahan hari ini. Ya, di sini ada 3 materi yang akan saya berikan. Yang pertama adalah pengertian barisan bilangan, yang kedua adalah barisan aritmatika, dan yang terakhir adalah barisan geometri. Sebelum kita lanjut ke barisan bilangan, kita akan belajar tentang pola bilangan ya. Jadi, apa sih pola bilangan itu? Jadi, pola bilangan adalah susunan angka-angka yang dapat membentuk pola atau urutan tertentu. Contohnya ini adalah pola persegi. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ini. Nah, ini adalah yang pertama. Lalu yang ini adalah yang kedua dan ini adalah yang ketiga. Untuk yang pertama, jumlah lingkarannya ada 1. Yang kedua, dia membentuk persegi ketika jumlah lingkarannya ada 4. Lalu yang ketiga, dia membentuk persegi ketika jumlah lingkarannya ada 9. Jadi ketika kita rumuskan untuk polanya itu bisa ditulis atau bisa kita peroleh UN sama dengan N kuadrat, yaitu ketika U-nya pada urutan pertama U1 sama dengan 1 kuadrat atau sama dengan 1. Lalu ketika U-nya pada urutan kedua maka sama dengan urutan 2 kuadrat, maka kita peroleh sama dengan 4. Lalu ketika urutannya ada di urutan ketiga maka N-nya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Inilah yang disebut dengan pola bilangan ya. Oke, kita next. Nah, pola selanjutnya ada pola bilangan ganjil ya. Kalau bilangan ganjil maka kita bisa tetapkan angka pertama adalah angka 1. Selanjutnya adalah angka yang ditambah 2 maka akan menghasilkan bilangan ganjil. Itulah pola bilangan ganjil. Lalu untuk pola bilangan genap kita tetapkan 2 sebagai bilangan awal ya. Lalu untuk selanjutnya kita tambahkan 2 juga sehingga kita peroleh bilangan genap. Nah, itu adalah contoh-contoh pola bilangan. Nah, selanjutnya ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Ada yang masih ingat segitiga Pascal? Jadi segitiga Pascal itu dia membentuk bilangan yang membentuk segitiga ya. Jadi di sini ada angka pertama, angka 1, lalu dijumlahkan ini ada 1, ini juga 1, dijumlahkan maka diperoleh 2, lalu tambahkan 1 lagi, tambahkan 1 lagi, dijumlahkan kita peroleh 3 dan seterusnya, sehingga kita peroleh jumlah bilangan pada baris ke N adalah Sn 2 pangkat N min 1. Itu adalah namanya pola bilangan. Nah, selanjutnya kita ke barisan bilangan. Dari pola-pola bilangan yang sudah terbentuk tertentu akan membentuk suatu barisan. Nah, barisan itu yang disebut dengan barisan bilangan. Setiap bilangan yang berada di dalam barisan disebut dengan suku bilangan. Oke, ini adalah contoh barisan bilangan, ada 1, 4, 7, 10 ya. Ini adalah barisan bilangan dengan aturan tambah. Yang B adalah barisan bilangan dengan aturan kali. Jadi di sini yang disebut suku tuh yang mana Ibu? Yang ini ya. Untuk suku pertama. Untuk suku pertama yang ini ya, untuk suku pertama yang A. Suku pertamanya adalah 1. Untuk suku yang kedua dari yang A pertama itu adalah 4. Suku ketiganya adalah 7, suku keempatnya adalah 10 dan seterusnya, begitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke barisan aritmatika ya.
Jadi barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Nah, ini bisa kita perhatikan. Di sini ada barisan U1, U2, U3 sampai UN-1 dan UN. Dari definisi tersebut maka kalau kita urutkan ya. Di sini ada suku pertama itu biasanya disebut dengan A ya. Suku pertama disebut dengan A, suku kedua U1 plus B, atau bisa kita tulis U1 tadi kan A ya, kita ganti A plus B. U2 juga begitu, karena U2 itu adalah A plus B, maka kita substitusikan lagi U2 nya A plus B menjadi kita peroleh A plus 2B, sehingga kita peroleh untuk UN nya adalah UN-1 ya, dari sini UN-1 ditambah bedanya, maka kita peroleh A plus, nah N-1 itu diperoleh dari N-2 dikali B ditambah B, maka kita peroleh A nya ditambah N-1B, sehingga kita peroleh UN nya adalah A plus N-1 kali B, begitu ya. Selanjutnya, untuk contoh, ini tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan 3, 2, 7, 12 ya. Ini harusnya barisannya minus 3, tapi minusnya ada di ujung sini, seharusnya ada di sini sebelahnya 3 ya. Jadi kita tahu bahwa suku pertamanya adalah 3. Lalu bedanya kita peroleh dari suku kedua, U2 dikurangi U1. U2 nya adalah 2 kurangi 3, maka kita peroleh 5. Sehingga untuk rumusnya kita peroleh UN sama dengan -3 plus N-1 5. Untuk suku ke-8 tinggal disubstitusi, kita peroleh U8 nya adalah 32 dan U20 nya adalah 92. Oke. Nah, contoh yang kedua juga sama. Di sini kita diketahui barisan aritmatika -2, 1, 4 sampai suku terakhirnya adalah 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Kalau tadi kan yang dicari suku keberapanya, kalau yang ini yang dicari adalah banyaknya suku dalam barisan tersebut. Nah, ini banyaknya suku dalam barisan tersebut berarti yang dicari adalah apa? N ya, N yang dicari. Maka diketahui barisan aritmatika sudah diketahui seperti ini, maka A nya jelas sudah terlihat, A nya adalah yang pertama yaitu -2. Bedanya tinggal dikurangi saja, U2 min U1 yaitu 1 dikurangi 2, maka kita peroleh 3. Dan UN yang terakhir adalah 40. Langsung substitusikan, eksekusi, UN sama dengan A plus N-1B ya. UN nya kita tahu 40, A nya tinggal substitusi -2 ditambah N nya kan kita tidak tahu, tidak perlu dituliskan, kurangi 1 dikali B nya adalah 3. Oke, dengan cara yang sama kita peroleh ini 3 ini sama dengan 45, maka N nya sama dengan 15. Nah, untuk selanjutnya untuk barisan geometri. Kalau barisan geometri ini adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dengan mengalihkan ya. Kalau tadi adalah jumlah dan mengurangi, kalau barisan geometri mengalihkan dan membagi dengan suatu bilangan tetap. Nah, ini untuk rumusan dari barisan geometri sendiri, U1-nya adalah A sama, tapi di sini karena perbandingan kita gunakan R ya, atau biasa disebut dengan rasio. Kalau di geometri perbandingannya atau selisihnya atau jarak dari U1 U2 disebut dengan rasio, sedangkan kalau di aritmatika jarak U1 ke U2 disebut dengan selisih atau beda. Oke, ini kita peroleh U1 adalah A, U2 adalah U1 dikali R, maka kita peroleh AR dan seterusnya sampai kita peroleh UN sama dengan UN-1 kali R, maka kita peroleh ARN-1, sehingga untuk geometri kita peroleh UN ARN-1. Oke, contohnya bisa kita lihat di sini. Tentukan suku
7 dari barisan 9 min 3 1 min sepertiga ya. Suku pertamanya sudah jelas 9, rasionya tinggal dibagi, min 3 dibagi 9 maka min sepertiga. Suku ketujuhnya tinggal dimasukkan AR N min 1 ya. A nya 9, R nya sepertiga, minus sepertiga dipangkatkan 7 min 1, kita peroleh 1/81. Nah untuk contoh yang kedua ini ya, coba diperhatikan. Oke, yang ini 3 bilangan bentuk barisan geometri. Kita kan tidak tahu ya barisan geometri, barisannya itu apa aja, bilangannya itu apa aja, bisa aja X, Y, Z. Nah kenapa kok ibu milih AR, A kali AR, A per R, A sama AR? Lah karena itu adalah bilangan yang paling sederhana ya. Sebentar saya jelaskan dulu. Untuk yang di atasnya ini jumlah ketiga bilangan itu ada 21 dan hasil kalinya adalah 216. Tentukan ketiga bilangan tersebutnya, kan dicari kan, kalau ketiga bilangan bisa aja X, Y, Z karena nggak tahu. Lah kenapa kok kita pilih bilangannya adalah A per R terus koma AR? Itu karena itu adalah bilangan yang bisa memudahkan. Ini kan kalau misalkan saya kalikan R ya, A per L dikali R berarti nanti kan hasilnya A ya, terus A dikali R nanti hasilnya adalah AR. Dan ini adalah 3 bilangan yang mudah, dan nanti dari bilangan ini A per R, A sama AR ini kita dengan mudah bisa mencari A nya berapa, R nya berapa, lalu nanti kita bisa substitusikan bilangan ke satunya itu adalah berapa, bilangan keduanya berapa, bilangan ketiganya berapa, seperti itu ya. Oke, lalu untuk pengertian dari jumlah kegiatan bilangan itu adalah 21, maka kita jumlahkan dari A plus R terus A plus AR itu adalah jumlahnya 21. Lalu untuk perkaliannya A per R dikali A dikali AR sama dengan 216. Dengan substitusi persamaan A plus R ditambah A plus AR sama dengan 21 disubstitusikan, diperoleh dari sini dulu ya, persamaan yang A3 sama dengan 216 dan A nya diperoleh 6, kita substitusikan ke dalam sini persamaannya, A nya diganti 6, maka kita peroleh hasilnya R nya itu setengah atau R sama dengan 2. Jadi nanti di sini ada R ketika sama dengan setengah adalah R ketika sama dengan setengah dan A nya 6, maka bilangan yang diperoleh adalah 12, 6, dan 3. Dari mana Bu? Dari substitusi tadi, nilai tadi kan kita punya A per R, kita punya A, kita punya AR. Pertama kan A nya 6 dibagi setengah, maka dikali kan 6 kali 2, 12, terus 6 dan 3, seperti itu. Sama caranya untuk yang bawah juga. Nah, implementasi barisan bilangan dalam biologi itu ada kah Bu? Ada implementasinya. Itu dalam perkembangbiakan bakteri pada tabung di suatu laboratorium biologi ya. Jadi aplikasi dari penghitungan barisan ini bisa diaplikasikan dalam menghitung penjumlahan, menghitung perkembangbiakan bakteri dalam tabung ya. Misalkan di sini adalah suatu jenis bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam 10 menit setiap bakteri membelah diri menjadi 3. Awalnya dalam tabung terdapat 100 bakteri. Tentukan banyaknya bakteri dalam tabung tersebut setelah berkembang biak selama 1 jam. Oke, kita tahu bahwa bakteri berkembang biak itu sebelum berkembang biak itu ada 100 bakteri ya. Terus setelah 10 menit berkembang biak setiap bakteri jadi 3 bakteri, maka banyaknya bakteri dalam tabungan setelah berkembang biak selama 1 jam. 1 jam adalah 60 menit. Maka kita bagikan nanti dalam 10 menit tiap bakteri berkembang biak. Setiap 10 menit bakteri berkembang biak menjadi 3
dapat dihitung bahwa 1 jam bakteri itu membelah diri sebanyak 6 kali dan membentuk barisan geometri. Hingga kita peroleh 100, 100 dikali 3, 100 kali 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, banyaknya bakteri yang berkembang biak selama 1 jam adalah pada suku ke-7, barisan geometri. Nah, kenapa kok suku ke-7? Karena 1 jam bakteri membelah diri sebanyak 6 kali. Maka suku yang dimaksud adalah 6 ditambah 1 kan. Sehingga kita dapat menghitung banyaknya bakteri setelah berkembang biak selama 1 jam adalah UN-nya ARN-1. A-nya suku pertama tadi berapa? Sebelum berkembang biak dia sudah ada 100 kan? Maka A-nya adalah 100 dan R-nya itu adalah 3. Maka kita peroleh 103 pangkat 7 min 1, kita peroleh 72.900 bakteri selama 1 jam ya bakteri itu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp grup. Monggo silakan bertanya. Untuk perkuliahan hari ini saya tutup dulu ya. Nanti kita lanjutkan di WhatsApp grup. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.